saya sebenarnya sedih juga ya kalau lihat angka kita tuh naik. Sejak tahun? Iya 4 tahun terakhir ini. Iya. 700 per tahun, 800 per tahun, 900, sekarang udah 1000 per tahun naik. Dan faktor penyebab dari mereka adalah faktor ekonomi yang dominan. Dan itu ya karena soal lapangan kerja, soal beban ekonomi dan seterusnya. Dari sisi itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya kegelisahan masyarakat itu juga empirik kok. Bahwa ada banyak orang sampai memilih jalan cukup tragis semacam itu gitu. Ini belum lagi kita melihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kemudian pengangguran, dan tentu akibat melemahnya rupiah juga pendapatannya kan menurun mereka. Daya belinya rendah gitu. Jadi menurun. Iya. Dan itu yang kemudian bahkan di level middle class kan sekarang sudah turun ke lower class. Lower class, iya. Saya catat hampir mungkin lebih dari 2 juta orang mengalami penurunan drastis dari middle class ke lower class. Jadi situasi itu memang dirasakan langsung oleh masyarakat. Iya. Apalagi kemudian BBM naik, tentu dampaknya kemana-mana. Nah situasi itu menurut saya yang kemudian munculnya gerakan sosial atau gerakan protes yang dilakukan oleh mahasiswa yang juga didukung oleh civil society dan kelompok-kelompok kritis termasuk kaum cendekiawan. Saya cermati itu komunikasi politik elit itu tidak empatik, jadi tidak mampu merasakan kegelisahan publik. Misalnya menuduh atau membuat narasi bahwa mereka-mereka yang kritis itu dibiayai oleh asing atau dibiayai oleh koruptor misalnya. Soros Soros dan lain-lain kan. Jadi kita jadi mikir, saya kira itu argumen yang lompat terlalu jauh karena mahasiswa bergerak itu energinya dasar, Prof. Saya cermati dari 2019 ya. Itu kan eskalasi terbesar setelah reformasi gerakan mahasiswa itu 2019. Ketika tagar reformasi di korupsi muncul tuh, di mana undang-undang KPK direvisi, lalu berdampak pada penyingkiran terhadap penyidik-penyidik yang dinilai punya integritas. Itu kan proses luar biasa dan mahasiswa bahkan ada yang meninggal di masa-masa itu ditembak. Sampai ada Indonesia darurat dan macam-macam. Jadi mereka tuh sebetulnya saya cermati mereka terlalu banyak dikecewakan. Jadi akumulasi kekecewaan yang menumpuk itu sedang dirasakan oleh mahasiswa. Jadi di saat yang sama kondisi sosial ekonomi kita menurun. Situasi itu menjadi akumulasi kemudian munculnya gerakan protes yang direspon oleh masyarakat. Juga saya lihat kaget kemarin tuh masyarakat tuh begitu mudah memberikan dukungan. Iya betul, yang biasanya kena macet ngomel-ngomel ini justru mereka dukung ya. Dukung dengan kode-kode klakson tertentu kan yang menunjukkan dukungan itu.